Partai Umat yang didirikan oleh politikus senior Amin Rais kembali mengikuti mediasi dengan KPU. Partai Umat optimistis pertemuan bisa membawa partai ikut pemilu 2024. Partai Umat menjalani mediasi hari kedua dengan KPU. Pertemuan yang dimediasi oleh Bawaslu digelar selama 2 hari. Sejumlah poin dibahas dalam pertemuan agar Partai Umat bisa ikut dalam pemilu 2024. Menurut Perbawaslu, mediasinya 2 hari. Jadi hari ini kita lanjutkan, harapannya kita bisa bertemu, ada kesepakatan, dan bisa dituangkan dalam berita acara kesepakatan Bawaslu yang isinya insya Allah Partai Umat menjadi parpol serta pemilu tahun 2024. Hidup itu harus optimis. Insya Allah ditemukan titik temu. Insya Allah berdasarkan bukti-bukti yang kita punya, permohonan yang sudah kita susun, gugatan yang kita punya, insya Allah kita ada keyakinan, ada harapan bahwa mediasi hari ini mencapai titik temu. Sebelumnya, mediasi perdana dilakukan antara Partai Umat dan KPU pada hari Senin. Dalam forum yang digelar tertutup, belum terjadi kesepakatan. Mediasi, Partai Umat menyampaikan harapan ya dapat menyepakati agar kita dapat menyepakati titik-titik temu ya. Kita sudah sampaikan beberapa poin ya yang sangat penting bagi Partai Umat. Nah, kemudian juga KPU sudah menyampaikan. Jadi hari ini kita belum mencapai titik temu tersebut dan insya Allah akan melanjutkan ke mediasi hari kedua. Calon peserta pemilu yang kalah dalam persidangan sengketa di Bawaslu masih memiliki hak banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana hasil mediasi antara Partai Umat dengan KPU hari ini? Kita tanyakan langsung kepada Yasin Idris di Gedung Bawaslu. Yasin. Baik, tadi untuk peserta yang mengikuti mediasi baik dari KPU maupun dari Partai Umat ini sudah tiba sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Namun tadi mediasi baru dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Artinya saat ini sudah berlangsung sekitar 3 jam lebih dan masih terus dilakukan mediasi di atas tentunya. Kemudian informasi yang kami dapatkan, perwakilan dari KPU ini yang datang diantaranya adalah Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kemudian ada dari komisioner juga Idam Holik, kemudian sementara untuk dari Partai Umat sendiri yang datang adalah Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadani dan juga Waketum Partai Umat ini Nazarudin. Dan tadi kedua ini ditemani oleh kuasa hukumnya Denny Indrayana yang juga tadi sudah memberikan pernyataan bahwa mereka meyakini di mediasi hari kedua ini akan yakin ada kesepakatan yang dicapai yang dapat dituangkan dalam berita acara Bawaslu yang mana isinya ini menyetujui bahwa Partai Umat ini dapat lolos dalam tahapan verifikasi KPU sebagai partai yang nantinya menjadi peserta di pemilu 2024. Nah, ke indikator menurut kuasa hukumnya Denny Indrayana yang membuat mereka yakin bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024 ini mereka sudah mempunyai banyak bukti di mana mereka ini menyadari adanya manipulasi data pada saat proses verifikasi yang terdapat di 2 provinsi yang membuat Partai Umat ini tidak lolos pada verifikasi faktual, di antaranya adalah di Provinsi NTT dan juga Sulawesi Utara ini terdapat manipulasi. Tentunya dalam proses mediasi ini di hari kedua ini sebetulnya diagendakan secara ataupun dapat dikatakan ini lebih luas lagi dapat dikatakan sebagai sidang pleno karena melibatkan 2 pihak yang terlibat yang untuk menentukan keputusan pada hari ini. Nah, jika pada hari ini nanti tidak ditemui kembali hasil ataupun kesepakatan, maka pada hari ketiga ini akan dilakukan adjudikasi ataupun merupakan sidang yang dilakukan oleh Bawaslu jika kesepakatan tidak tercapai. Kemudian nanti dari hasil sidang itu baru dapat diputuskan jika keputusannya ini Partai Umat dinyatakan lolos, maka menjadi peserta. Apabila dinyatakan tidak lolos ataupun tetap pada keputusan KPU bahwa tidak sesuai dengan
syarat-syarat yang diajukan untuk verifikasi faktual, maka ini Partai Umat mempunyai kesempatan untuk mengajukan semacam banding seperti itu di PT UN yang kemudian nanti akan diproses secara hukum lebih lanjut untuk mereka ini mendapatkan keadilan seperti itu. Tisa, kembalikan dari studio. Ya, Yasin, artinya pointers-pointers terpenting dalam mediasi ini hasilnya seperti apa? Yang pasti kalau kami tadi mendapatkan informasi, yang pertama akan disampaikan oleh Partai Umat adalah menyampaikan bukti-bukti adanya manipulasi data-data ini. Nah, setelah manipulasi data-data ini diterima oleh tim KPU bahwa benar adanya, kemudian ditengahi oleh Bawaslu, kemudian mencapai kesepakatan, maka tentunya secara otomatis ini dapat dinyatakan bahwa Partai Umat bisa lolos dalam tahapan verifikasi faktual di 2 provinsi ini. Namun tentunya pihak KPU juga mempunyai kewenangan untuk membela diri dikarenakan tim dari KPUD di NTT dan juga di Sulawesi Utara ini juga sudah menyatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Kemudian mereka juga meyakini dalam proses verifikasi faktual sudah dijalankan secara jujur, kemudian secara memenuhi struktur ataupun mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Nah, tentunya fungsi Bawaslu di tengah-tengah ini dikarenakan sudah dihadirkan 2 pihak yang terlibat ini diharapkan dapat mengambil jalan tengah dan tentunya hasilnya nanti juga disepakati oleh kedua pihak. Dan pastinya jika hari ini tidak, tadi saya sampaikan, tidak mendapat kesepakatan lagi, kita tinggal menunggu hasil proses sidang yang tentunya besok akan dilakukan oleh Bawaslu. Seperti itu, Sira.